Tembus lagi geng, di sini saldo build saya sudah mencapai sekitar 13 juta build di akun utama saya. Bisa kalian lihat di sini, kita klik ya. Nah, ada saldo 13 juta 428 ribu build atau setara dengan kurang lebih 2.000 dolar. Nah, sebelum lanjut ya teman-teman, di sini saya mau bagikan kode redeem buat kalian, tapi perlu diingat kode ini khusus untuk pengguna baru saja. Tenang aja ya, untuk pengguna lama maupun pengguna baru nanti juga akan saya bagikan kode redeem tambahan di kolom komentar. Jadi jangan khawatir. Nah, oke teman-teman, di sini saya buka dulu kode hadiahnya. Sebelumnya saya sudah buat kode redeem sebanyak 20.000 build, dibagi dua jadi masing-masing 10.000 build ya. 10.000 build untuk 50 orang, 10.000 build lagi untuk 50 orang. Jadi totalnya ada 20.000 build untuk 100 orang. Nah, sekarang kita buka salah satunya. Ini khusus untuk pengguna baru ya. Kodenya di sini kita buka yang sudah saya buat, ini 0/50 ya, jadi belum ada yang masukin sama sekali. SDFG 8521. Nah, itu kode redeemnya ya. Kalau kalian pengguna lama, kode ini tidak bisa diklaim, jadi pastikan hanya pengguna baru saja yang bisa menukarkan kode ini. Nah, khusus yang baru install aplikasi Exor. Sisanya yang 10.000 build akan saya share di TikTok saya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, di sini saya menggunakan akun yang satunya lagi dengan sisa saldo Rp1.399.000 atau kita bulatkan saja jadi Rp1.400.000. Nah, saldo ini adalah penghasilan bersih dari mining dan penghasilan build. Nah, sebelum masuk ke pembahasan cara mendapatkan build dengan cepat maupun mudah, saya akan top up dulu USDT nih, sekitar Rp400.000 sebagai modal mining. Nah, jadi di sini saya siapkan total, kalau dibilang di sini 20 dolar Rp337.000, tapi di sini saya bulatkan jadi Rp400.000 ya. Saya ubah dulu di sini ke IDR. Nah, ini saya contohkan untuk cara top up ya. Ini Rp400.000. Kita pilih metode pembayaran nih. Nah, di metode pembayaran ini cukup lengkap ya. Ada QRIS, Dana, OVO, dan bank ya. Karena nominal 400.000 ini cukup besar, saya pilih pembayaran lewat QRIS karena lebih cepat dan mudah. Nah, di sini saya klik pembayaran cepat, lalu muncul kode QR-nya. Nah, setelah itu saya screenshot nih kode QR tersebut, buka aplikasi Dana, lalu saya tempelkan kode tadi di Dana saya. Dan prosesnya cepat. Kita cek di bagian USDT saya di sini apakah ada penambahan ya. Nah, ini kita close dulu ya teman-teman. Kan persis tadi posisi saldo saya ada di angka 0, sekian dolar lah ya. Ini kita close dulu, kita kembali. Nah, ini 0,0096 dolar, kita refresh di sini apakah sudah masuk. Nah, ini sudah masuk 23,71 sekian dolar. Nah, kalau kita lihat ke saldo utama, jumlahnya juga bertambah menjadi Rp1.815.000. Nah, di video ini saya akan bagikan kepada kalian tutorial bagaimana cara mendapatkan build baik secara instan, dengan kesabaran, ataupun dengan metode lain yang bisa kalian coba. Jadi pastikan kalian simak video ini sampai selesai. Oke geng, di aplikasi Exort ini ada beberapa tahap untuk mendapatkan penghasilan. Baik itu penghasilan dalam bentuk build maupun war. Nah, kalau penghasilan war biasanya bisa didapat dari mining ya teman-teman. Misalnya di Xsprite saya ini kan ada salah satu project. Nah, saya ganti dulu ke Xsprite ini ya, biar lebih jelas. Nah, perlu kalian perhatikan ya. Kalau ingin mendapatkan build, penting banget untuk lihat persentase build kalian. Contohnya di menu aplikasi build tertinggi nih. Kan banyak sekali game yang tersedia, ada yang bisa menghasilkan build secara instan, ada juga yang butuh proses lebih lama. Intinya sih, kalau mau gratis kuncinya ya kesabaran. Nah, kalau instan, ya nanti akan saya jelaskan. Contoh nih, ada game Fate War ya. Dari game ini saya sudah menyiapkan beberapa reward dan berhasil dapat beberapa ribu build. Seperti yang saya bilang tadi, kalian harus paham tentang persentase build. Nah, apa maksudnya sih persentase build ini? Ini saya buka dulu contohnya di bagian pet saya ya. Nah, di bagian pet gratisan, yaitu pet bawaan aplikasi Exor, saya buka dulu pet gratisannya. Ini maaf agak loadingnya sedikit agak lelet ya. Nah, di sini kita klik masih belum muncul. Nah, teman-teman bisa kalian lihat ya, di sini ada project mining. Nah, ini beda ya antara project mining dan mendapatkan build. Kalau mining itu ibaratnya seperti menambang emas lalu nanti dijual ketika harganya nilai tinggi. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ada keahlian build-nya sekitar 29% persentasenya. Nah, teman-teman, di sini ada perbedaan persentase dari setiap Xsprite ya. Contohnya di Xsprite yang baru ini persentase build-nya sekitar 162% ya. Nah, serta peningkatan keberuntungan. Nah, kalau saya buka lagi Xsprite yang satu ini, skill build-nya sekitar 250% dan ada penambangan multi tugas. Artinya apa? Kalau biasa menambang itu harus menunggu 2 jam untuk bisa mining lagi di agent yang lainnya. Nah, tapi dengan skill ini, skill multi tugas ini kita bisa menambang 5 sekaligus tanpa harus menunggu waktu 2 jam lagi. Nah, tapi ada juga kelemahan dari Xsprite yang
satu ini. Saya pribadi jarang menggunakannya lagi untuk mendapatkan build karena saya lebih fokus pada project mining di Xsprite yang ini. Nah, tapi beda cerita dengan Xsprite yang satu lagi. Bisa dibilang Xsprite ini tidak ada kelemahan sama sekali. Kenapa? Karena saya memang aktif mainkan game untuk mendapatkan build. Minimal dalam 3 hari sekali saya sudah dapat build reward ya. Makanya saya tidak merasakan kelemahan di Xsprite ini. Nah, selain itu, di sini juga ada fitur peningkatan build. Artinya setiap kali naik level tertentu, peluang hadiah penambangan bisa meningkat hingga maksimal 5%. Jadi semakin tinggi level semakin besar peluangnya. Nah, lanjut ya bro. Kalau kita buka di menu aplikasi build tertinggi, di sini ada beberapa jenis game. Ada yang sifatnya instan, ada juga yang butuh proses lebih lama. Kalau instan, ibaratnya kalian siapkan sejumlah build untuk dimainkan, tapi resikonya 50% bisa menang, 50% juga bisa kalah. Contohnya nih, saya ambil contohnya saja di game Escape Master. Game ini ibaratnya kita pilih kamar ya, semacam hoki-hokian lah untuk mendapatkan build. Nah, di sini contoh pertama saya bawa sekitar 6.300 build. Ini hanya contoh saja ya, karena sebelumnya saya memang sudah coba pakai trik pribadi saya, tapi disclaimer dulu nih. Ini bukan ajakan atau hasutan ya untuk kalian ikut bermain. Saya hanya membagikan pengalaman pribadi saya sesuai dengan porsi saya sendiri dalam mendapatkan build. Jadi cara instan lewat Escape Master ini sifatnya hanya untuk fun ya dan seru-seruan saja. Jangan sampai kalian terlalu tertekan atau terlalu fokus hanya untuk mengejar build dari game ini. Nah, di sini saya pakai trik yang saya gunakan yaitu mengubah dulu ke USDT. Di sini saya cek ya dulu taruhan paling kecil, tujuannya memang untuk mendapatkan buildnya. Di bagian USDT ini ada beberapa kamar dengan taruhan kecil yaitu 2,63 dan 2,8 di bagian bawah. Jadi otomatis sudah menyesuaikan ya. Dan saya pilih yang paling kecil di bagian World dari 3 taruhan paling kecil di USDT ini. Nah, ini saya ubah ke World dulu, sudah saya tandai. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ada di angka 14. Taruhan 14 di World saya ubah ke build, saya pasang 1100 lah ya di bagian build ini. Nah, ini kita tunggu dulu gamenya ini sampai kelar ya. Ini resikonya memang agak tinggi ya. Kalau menang ya ada keuntungan lah sekitar 13%. Nah, ini kita lihat ya, abang-abangan ini masuk kemana nanti. Karena di sini kan saya pasang 1100 build ya. Nah, di sini kita tunggu apakah kemana abang ini. Ternyata dia langsung belok ke kanan. Nah, it's okay lah. Game pertama udah ada kemenangan. Di sini saya berhasil menang dari total 1100 build jadi 1291 build. Ada sekitar 191 build lah. Tapi kalau kalah gimana, bro? Ya hangus. Makanya kalian harus bisa mengontrol diri kalau mau main game seperti ini. Nah, lanjut saya percepat nih ya biar nggak kepanjangan. Nah, seperti trik yang saya pakai tadi, pertama pilih taruhan paling kecil di USDT, lalu ubah ke World, pilih 3 kamar dengan taruhan paling kecil di USDT tadi, lalu ubah lagi ke build. Kali ini saya pasang 1000 build di bagian tengah. Apakah abang monsternya parkir di kamar yang sudah saya pasang 1000 build ini? Ini kita tunggu prosesnya. Dan kita lihat ya bro, alhasil abangnya belok ke kanan dan kita tidak mendapatkan build karena belum ke detect teman-teman. Nah, ini game kedua belum terhitung ya, walaupun tadi saya sudah pasang 1000 build. Oke geng, di sini lanjut ke game ketiga. Kali ini saya pakai trik yang sama ya, dan sudah saya post di video sebelumnya. Ingat teman-teman, game seperti ini sifatnya sekedar seru-seruan saja. Jadi jangan terlalu fokus atau tertekan untuk mendapatkan build dari game model begini. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini bro, boleh saja kalian mainkan uang atau build ya uang kalian dan untuk hiburan. Tapi ibaratnya ya harus ikhlas kalau sampai hangus. Misalnya kalian sudah capek-capek kumpulin build lewat game yang prosesnya lama, terus tiba-tiba dipakai main di game seperti instan ini, ya kalau kalah bisa langsung habis. Jadi anggap saja hiburan. Nah, sekarang kita cek di bagian saldo build saya, sekitar 6.800 build. Nah, hasil dari kemenangan sebelumnya sudah ada ya, dan sejauh ini belum ada kekalahan tadi. Nah, kalau kita buka di bagian riwayat transaksi build, di akun ini sudah banyak sekali build yang saya jual. Kalian bisa lihat di riwayat komisi ini, saya menjual build hampir setiap hari, tanggal 9, tanggal 8, dan tanggal 7, begitu seterusnya. Nah, jumlahnya juga bervariasi ya. Ada yang 20.000 build, ada yang 100.000 build, dan ada juga beberapa ribu build lainnya. Nah, ini riwayat komisi saya sudah menjual beberapa build. Dan semua itu sudah saya tukarkan menjadi uang tunai. Nah, itulah yang saya maksud dengan cara instan. Tapi itu belum terlalu parah bro. Untuk mendapatkan build tadi itu kan masih dibilang seru-seruan saja. Tapi nanti ada cara yang lebih parah lagi. Dan bakal saya akan kasih tahu ke kalian. Bahkan kalau bisa jangan pernah kalian coba sentuh sama sekali. Nah, pasti kalian penasaran ya. Nah, di sini biar makin jelas dulu, kita lanjut dulu ke cara mendapatkan build yang butuh proses lebih lama. Artinya, cara ini tidak instan, memakan waktu, dan tetap bisa menghasilkan sih. Contohnya di game Celestial Sword ya. Kalau kita buka di reward build, ada beberapa tahap untuk mendapatkan build. Nah, misalnya tadi untuk membuka karakter baru di server 105 atau server berikutnya mendapatkan 8,75 build lah ya.
Nah, di sini saya sudah install gamenya, jadi saya mainkan dulu dan contohkan proses ke kalian. Di sini kan server 105 diminta, tapi yang ada di sini 116 atau berikutnya ya. Di sini saya daftar saja dulu. Nah, pastikan di pojok kiri atas juga ya selalu muncul logo Exor supaya build yang kalian hasilkan benar-benar terhitung masuk. Nah, setelah masuk ke server ini saya cek di sini dulu ya. Ini kan sudah saya mainkan dulu beberapa detik lah ya. Yang penting sudah kedetek masuk ke server ini. Saya cek di bagian reward build. Nah, ternyata masih belum masuk ya. Ini saya close dulu lalu buka kembali rewardnya. Dan ternyata di sini setelah dicek lagi rewardnya sudah terdeteksi dan dihitung. Nah, misi berikutnya adalah mencapai level 80. Itu nanti akan saya lanjutkan lagi. Tapi di sini saya buktikan dulu ke kalian dari awal saya berhasil mendapatkan 8,73 build. Nah, kalau pakai pet gratisan nih memang lebih kecil ya. Hasilnya 3,33 build. Nah, inilah yang disebut cara proses untuk mendapatkan build. Kuncinya adalah di kesabaran. Oke teman-teman, di sini kita close dulu. Kita buka bagian dompet. Nah, saldo saya di sini kira-kira udah bertambah apa belum ya? Nah, di sini ada 2.017.000 rupiah. Kalian bisa tandai ini dulu karena nanti saya juga akan praktekkan kepada kalian cara yang paling buruk lah istilah lainnya untuk mendapatkan build, yaitu cara yang benar-benar tanpa kemenangan sama sekali atau risikonya cukup tinggi. Nah, sebelum lanjut ya teman-teman, di sini ada event airdrop. Di sini saya mau kasih info dulu ke kalian. Agent spawn saya sudah 0. Kenapa bisa 0? Karena sudah saya lelang di mana? Di Lufigo. Nah, ini akan diumumkan nanti jam 7 pagi. Di sini saya sudah lelang sekitar 565 AP lah ya. Ini kalau kita lihat dulu jamnya sekarang ini kan masih jam 4 lah. Nah, ini masih jam 4 lah. Nah, ini kita bilang ya. Ini akan diumumkan nanti. Nah, kalau saya masuk sekitar 1 sampai 30 ranking, kira-kira lah saya mendapatkan atau sudah mengantongi uang sekitar 500.000 rupiah di airdrop ini. Sama persis di Suno EI kemarin nih, saya dapat ranking 1 dan tahu nggak berapa saya dapatkan? Sekitar 1.300.000 rupiah dengan mainkan poin AP. Di situ saya mainkan sekitar 360 AP dan mendapatkan sekitar 90 dolar lah kemarin. Cuman di sini kan udah ada penurunan. Nah, ini udah ada penurunan jadi nilainya masih belum tinggi. Jadi saya tunggu dulu untuk nilainya agak naik lah baru saya jual nanti. Nah, ini kan kalau ditotalkan tadi ada 1000 word ya teman-teman untuk token Suno EI. Nah, saya kasih contoh ya biar teman-teman yang masih awam biar lebih paham cara kerja jual beli token ini. Misalnya ya, saya buka dulu token word ini. Nah, kalau kita klik di sini bagian beli ya, 300 word. Dengan harga sekarang kira-kira 19,5 dolar. Itu ya bisa kalian tandai. Tapi kalau kita lihat di grafiknya nih, harga naik turun. Nah, kadang tinggi, kadang rendah juga. Contoh kalau posisinya harga sedang rendah, misalnya di angka di sini kita buka dulu, kita geser. Ini masih belum ya. Nah, ini di angka 0,5 sekian ya. 0,56. Di sini kita coba beli lagi 300 watt. Itu cuma sekitar 16,8 dolar. Itu tergolong murah lah. Jadi enak kalau kita beli di situ. Tapi bagaimana kalau kalian masih awam, belum paham cara baca grafik, lalu beli board pas harganya sedang tinggi. Nah, misalnya di posisi ini kita lihat harga tertingginya ini ada 0,81, ini masih belum tertinggi ya. Ini kita cek dulu. Nah, di sini persisnya ada di angka 0, berapa ini kemarin. Nah, ini 0,9. Nah, coba kita beli ya. Ini kita beli lagi, kita ubah dulu angkanya 0,09. Kita beli 300 word. Nah, jadi sekitar 27 dolar. Nah, padahal tadi di harga terendah cuma 16,8, artinya ada selisih rugi 10 dolar lah. Kurang lebih 160.000 rupiah. Begitu juga saat menjual. Contoh kalau saya jual di sini 1000 word ya. Di angka sekarang yaitu 64 dolar. Tapi kalau saya tunggu harga naik ke nilai 0,08 dolar, nah hasilnya jadi 80 dolar lah ya. Jadi ada selisih keuntungan sekitar 16 dolar hanya karena nunggu waktu yang tepat. Nah, makanya tadi saya bilang nih, kalau mau untung jangan buru-buru, lebih baik tunggu harga tinggi baru jual atau pas beli harga rendah. Dengan begitu kita bisa dapat keuntungan yang maksimal. Nah, sekarang saldo saya persis 1.999.000 rupiah ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sekarang kita lanjut ke game dengan resiko paling lumayan tinggi lah ya. Disclaimer dulu nih, ini bukan ajakan tapi hanya sebagai contoh dan edukasi berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi anggap saja ini sebagai pelajaran saja. Nah, di sini ada game bernama WinHash. Saya langsung buktikan ke kalian apakah game ini worth it atau tidak. Total taruhan terakhir di sini ada 200.000 build. Nah, bahkan sampai lebih lah ya, ini lebih dari 200.000 build. Ada kemenangan kah bro? Tidak ada kemenangan sama sekali yang saya dapatkan dari 200.000 build ini. Bahkan lebih dari 200.000 build ya. Nah, di sini saya coba contohkan ke kalian. Ini saya pilih salah satu fitur gamenya, ada di sini WinHash ya. Ini saya pilih total taruhan build ya bro. Nah, kemudian di sini saya pilih angka tinggi dan rendah. Di sini saya pilih rendah. Kalau menang 200 build, kalau kalah loss 100 build. Nah, di sini bisa kalian lihat kalah 100 build hanya dalam hitungan detik sudah habis. Kalau coba balikin modal, misalnya saya pasang 200 build, saya coba lah
Kalau saya bilang di sini saya ingin balikin modal. Saya pasang 200 build. Di sini apa kita lihat? Ternyata kalah 200 build. Kalau menang tadi 400 build. Nah, di situ kondisi seperti ini justru bikin makin panas ya, karena pengen balikin modal terus. Nah, contoh di sini saya pasang 400 build. Apakah ada kemenangan? Tidak ada kemenangan sama sekali. Jadi sudah loss berapa? Loss udah 700 build. Jadi sisa 6100 build lagi. Nah, di sini saya genapkan lagi 800 build. Apakah ada kemenangan? Nggak ada kemenangan, masih kalah. Jadi ini jadi pelajaran ke kalian ya. Nah, bahkan sampai saat ini udah kalah. Di sinilah saya rendahkan taruhannya. Nah, di sini masih dikasih napas lah. Dikasih napas sekitar ada 1000 build lah, sudah balik cuman minus 1000 build lagi. Nah, kemudian kita lanjut sampai habis nih, Bro. Nggak ada kemenangan sama sekali. Ini cuma sebentar saja. Ini saya pasang lagi 500 build loss. Oke, ini udah hitungan berapa loss ya. Ini saya pasang lagi 500 build loss lagi. Ini tanpa trik sama sekali ya. Kalau menang tadi dapat berapa bull nih? Ini saya pasang, oh udah kemenangan nih, ada napas nih. Dikasih 500 bull jadi total 5400 bull lagi. Di sini saya pasang max. Nah, di sini saya pasang max. Nah, cuman di sini agak ragu-ragu juga. Tunggu dulu, pasti ini loss. Nah, ini kita tunggu ya. Nah, ternyata kalah ya. Ini ternyata kalah. Nah, pasang lagi ya. Di sini saya pasang lagi, masih aja kalah. Walaupun kadang sesekali ada napas kemenangan. Nah, di sini akhirnya kalah lagi 500 build. Lalu panas, Bro. Saya pasang max 3900 build. Dan ternyata hasilnya loss total, Bro. Kesimpulannya gini. Game seperti ini resikonya sangat tinggi ya, Bro. Kalau kalian menang memang terasa sangat menyenangkan. Tapi kalau kalah, modal bisa habis dalam hitungan detik. Tidak ada jaminan, trik atau cara khusus bisa menjamin menang. Nah, jadi intinya gini ya, Bro. Jangan pernah mengandalkan game seperti ini untuk cari penghasilan utama di Exor. Kalau hanya untuk hiburan, bolehlah, tapi tetap harus dengan siap dengan risiko kehilangan modal. Itu saja. Walaupun kalian menang hari ini, tentu saja kalian besok pasti akan main dan loss. Nah, di sini saya buka dompet saya. Kalian bisa lihat saldo saya tinggal sekitar 1.977.000 rupiah dari yang awalnya 2 juta rupiah. Artinya ada minus kurang lebih 30 ribuan lah. Nah, kalau kita lihat di kebagian build, kira-kira 30 ribu build itu setara 4,78 dolar. Nah, bayangkan kalau yang minus bukan cuma 30 ribu build, tapi sampai 200 ribu build lebih, ruginya jelas jauh lebih besar dan bikin gak selera makan, teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan nih, Bro. Saya bukan sedang mengajari atau menggurui. Mohon maaf kalau ada yang merasa begitu, saya cuma berbagi pengalaman pribadi saja. Nah, semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua. Karena mau pemain baru ataupun pemain lama, kalau berharap cari keuntungan besar dari cara seperti ini, hampir mustahil. Jadi intinya, ambil sisi pelajarannya saja. Kalau mau coba anggap hiburan, jangan berharap terlalu tinggi, apalagi dijadikan penghasilan utama. Oke, teman-teman, itu saja cara untuk tadi mendapatkan build di aplikasi Exor. Kalau bermanfaat jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih banyak sudah menonton, geng.